Shalom, selamat pagi Ketli Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Akhir-akhir ini di Indonesia semakin marak operasi plastik. Kisah keberhasilan operasi plastik di kalangan artis papan atas, selebgram, ataupun influencer sering terpampang di media sosial, sehingga akhirnya hal ini menjadi tren dan menjadi sesuatu yang seolah-olah wajar dan normal di zaman ini. Bahkan tidak sedikit yang mengaku telah melakukan beberapa kali operasi plastik demi menyempurnakan bagian tubuh tertentu. Dari tindakan ini sebenarnya terkesan bahwa manusia tidak puas dengan dirinya, sehingga ia terus mencari cara untuk menyempurnakan dirinya. Dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang kita baca tadi, jelas sekali bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sederhananya, kita diciptakan mirip dengan Allah, memiliki sifat-sifat yang mirip dengan Allah pencipta kita. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu harus dipahami dari dua sisi dengan seimbang, yaitu sisi kehinaannya dan kemuliaannya. Jadi kita adalah manusia yang menyandang gambar dan rupa Allah yang hina sekaligus mulia. Hina maksudnya kita tidak lebih dari ciptaan yang merefleksikan pencipta kita. Manusia diciptakan oleh Allah dari debu tanah, jadi semua orang rapuh dan hina dibandingkan Allah sang pencipta. Jadi kita ini bukan Allah itu sendiri. Namun sekalipun hina, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Allah menciptakan manusia dengan nilai kemuliaan yang tiada bandingnya. Oleh karena itu ketika Allah selesai menciptakan manusia, Allah mengatakan bahwa manusia itu sungguh amat baik. Sebab manusia memang memiliki posisi yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Manusia mampu berpikir, berkarya, berbicara, dan memiliki kemampuan-kemampuan lain yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Bahkan manusia bisa berelasi dengan Allah penciptanya. Hal ini tentu penting di zaman Musa yang menuliskan kitab Kejadian ini, karena mereka hidup dikelilingi oleh patung-patung. Patung-patung yang paling dominan di zaman kebudayaan timur dekat kuno adalah patung-patung raja. Mereka saat itu hidup di dalam hierarki kelas-kelas. Kelas rakyat jelata tidak lebih dari sekedar tanah liat, sedangkan raja menempati posisi tertinggi karena mereka bersifat ilahi. Jadi kalau rakyat jelata posisinya bisa tergantikan, sedangkan raja menempati posisi teratas, bahkan bisa menjadi dewa. Musa menuliskan ini untuk meruntuhkan pandangan ini. Semua manusia dari yang kecil sampai besar, kalangan rendah maupun atas, orang kaya, orang miskin, orang cacat, orang hebat, semua manusia tanpa terkecuali sama di hadapan Sang Pencipta, yaitu ciptaan istimewa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ketika manusia hidup di dunia ini sudah semestinya hidup mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta. Daripada sibuk mencari cara menyempurnakan penampilan demi menambah nilai diri, lebih baik manusia terus-menerus setia menjalankan kehendak dan rencana Allah di dalam hidupnya, agar melalui hidupnya Allah Penciptanya dimuliakan. Dari renungan ini kita diingatkan untuk selalu mengingat identitas kita dengan tepat, yaitu memandang diri kita sebagai manusia yang menyandang gambar dan rupa Allah yang hina sekaligus mulia, agar melalui hidup kita kemuliaan Allah pencipta kita terpancar. Namun di waktu yang sama kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Allah, bahwa kita ini tidak lebih dari sekedar ciptaan yang rapuh di hadapan Allah kita. Apalagi sebagai manusia berdosa, hubungan kita yang rusak telah dipulihkan oleh penebusan Yesus Kristus. Maka sudah selayaknya kita takut akan Allah, karena keselamatan yang kita terima adalah anugerah, bukan hasil dari jeripayah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami kembali
akan identitas kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu yang begitu besar, karena menjadikan kami ciptaan yang istimewa. Bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa sekalipun, Engkau berinisiatif untuk menyelamatkannya. Kami sangat bersyukur untuk itu, karena kami menjadi salah satu penerima anugerah yang sangat besar itu. Di dunia yang berdosa ini, kami mau menjadi anak-Mu yang mencerminkan kemuliaan-Mu. Kami mau merendahkan hati kami dan menaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Namun di dalam perjalanan iman kami seringkali lupa untuk apa kami hidup di dunia ini, sehingga tanpa kami sadari kami hidup untuk diri kami sendiri. Untuk itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, bahkan teguran-Mu ketika kami hidup di dunia ini. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semoga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.